Sutra Terata yang Menakjubkan Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma Episode 1686 dengan judul Raja Pemutar Roda Dharma Membimbing dan Mengasuh dengan 10 Perbuatan Baik. Selama Raja Pemutar Roda berkuasa, seluruh dunia penuh kedamaian. Sekalipun Raja Pemutar Roda belum mampu sepenuhnya terbebaskan dari 3 kelompok alam, akan tetapi dapat menggunakan kekuatan berkah kebajikannya untuk memerintah 4 benua besar. Kemudian dapat menggunakan 10 perbuatan baik untuk membimbing dan mengasuh para makhluk di alam manusia, sehingga dihormati di seluruh alam makhluk berjiwa di dunia. Kita hendaknya bersungguh hati untuk menghayati ini. Ketika Raja Pemutar Roda Dharma muncul di dunia, memimpin 4 benua saat itu, seluruh dunia yang penuh kedamaian. Ini butuh waktu yang panjang, hingga usia manusia mencapai 84.000 tahun. Tidak tahu harus tunggu berapa lama lagi. Setelah 100 tahun lamanya, usia kita bertambah 1 tahun. Terus bertambah dan bertambah seperti ini, bertambah sampai usia manusia mencapai 84.000 tahun. Ini hanya tentang kalpa yang bertambah. Apalagi sekarang pengurangan kalpa masih belum berakhir. Pengurangan kalpa adalah 100 tahun berkurang 1 usia, 100 tahun berkurang 1 tahun, berkurang sampai usia manusia hanya 10 tahun. Ini dikarenakan karma kita di dunia. Semakin berat kekuatan karma, semakin jauh kita masuk dalam pengurangan kalpa. Semakin berat karma kita, usia kita akan semakin berkurang. Seandainya manusia bisa introspeksi diri, bertobat, menyesal, dan bilang semua orang bisa hidup rukun dan saling mengasihi, pelan-pelan dunia akan menjadi damai. Saat itu usia manusia akan mulai bertambah, setiap 100 tahun akan bertambah 1 usia. Mengenai penambahan kalpa dan pengurangan kalpa ini, sudah saya bahas sebelumnya. Semua orang seharusnya masih ingat. Penambahan kalpa, pengurangan kalpa, pada saat Raja Pemutar Roda lahir, usia manusia 84.000 tahun. Ini adalah era dengan usia yang sangat panjang. Pada saat itu, setiap manusia memiliki hati yang baik dan setiap pikirannya baik. Saat itu, seluruh dunia penuh kedamaian. Selama masa itu, Raja Pemutar Roda memerintah dunia. Jadi, saat Raja Pemutar Roda muncul untuk memerintah, saat itu seluruh dunia penuh kedamaian. Seluruh dunia berdampingan secara damai, orang-orang tentram dan bahagia. Hal ini bergantung pada semua manusia. Apakah setiap orang bisa segera bertobat sekarang dan segera menimbulkan penyesalan, terus hidup dengan saling mengasihi dalam interaksi antar sesama, menempatkan diri di dunia ini. Demikian, secara perlahan kita bisa memulihkan sifat hakiki manusia yang murni. Jadi, kita harus bersungguh hati bagaimana agar hubungan antar sesama bisa harmonis. Ini yang dinamakan menyucikan hati manusia. Kita masih jauh dari ini. Jadi, kita harus yakin, jangan berhenti untuk rajin dan giat bersemangat demi menyucikan hati manusia dan menyelaraskan hati manusia. Ketika para makhluk memiliki berkah dan menciptakan berkah, maka Raja Pemutar Roda akan muncul untuk memerintah dunia, sehingga akan ada kedamaian. Raja Pemutar Roda, sebagaimana dibahas dalam sutra, memiliki berkah yang sangat besar. Berkah ini datang dari akumulasi kebajikan selama berkalpa-kalpa masa kehidupan. Menciptakan berkah di tengah manusia banyak, tekun mempraktikkan kebajikan besar yang terakumulasi selama waktu yang lama. Meskipun berkahnya sangat besar, beliau masih tidak bisa melampaui 3 kelompok alam. Meskipun beliau telah memupuk berkah, beliau belum memahami sepenuhnya Dharma Buddha dan memutus kegelapan batin dan kerisauan. Jadi batinnya belum sepenuhnya murni. Cermin batinnya sudah dibersihkan, namun masih belum cukup bening dan jelas. Jadi beliau belum sepenuhnya menembus sifat hakiki tatata. Batinnya masih belum sepenuhnya murni, jadi belum mampu sepenuhnya terbebaskan dari 3 kelompok alam.
Tetapi dengan kekuatan berkah kebajikannya, beliau dapat memerintah dunia. Dengan sendirinya, seluruh dunia penuh kedamaian. Seluruh dunia termasuk langit dan laut, termasuk juga tanah, penuh kedamaian, aman, dan damai. Beginilah bila orang dengan balasan berkah yang besar memerintah dunia. Seluruh dunia dalam kondisi cuaca baik, aman, dan sentosa. Seluruh dunia bisa menjadi demikian. Ketidakseimbangan di dunia seperti 4 unsur utama menjadi tidak seimbang. Ini disebabkan karma kolektif dari para makhluk. Karma kolektif dari para makhluk juga berkaitan dengan pemimpinnya. Jadi bila dunia tidak damai, dunia menjadi kacau, iklim menjadi terganggu, cuaca menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, yang paling penting adalah memiliki pemimpin yang punya kebajikan. Dengan sendirinya dunia akan menjadi damai. Jadi untuk memerintah dunia, diperlukan kekuatan berkah kebajikan untuk memerintah. 4 benua besar barulah dapat menjadi damai. Berkah kebajikan datang dari bagaimana kita menggunakan 10 perbuatan baik untuk membimbing dan mengasuh para makhluk. Cara apa yang sebaiknya digunakan untuk memerintah semua makhluk? Yaitu dengan menggunakan 10 perbuatan baik untuk membimbing dan mengasuh rakyat. Agar semua makhluk di dunia dapat dibimbing dengan 10 perbuatan baik. Jadi mereka yang bisa melakukan ini dihormati di seluruh alam makhluk berjiwa di dunia. Bila kita menggunakan Dharma Bajik untuk memerintah, kita akan dihormati oleh seluruh orang di dunia. Jadi, seorang pemimpin jika dapat menggunakan kebajikan dan cinta kasih, menuntun kumpulan orang banyak menuju pikiran bajik, sehingga setiap orang menjalankan kebajikan dan memiliki cinta kasih, dunia ini akan menjadi sangat aman dan damai. Jika aman dan damai dengan sendirinya, dunia penuh dengan kedamaian. 4 benua besar penuh dengan kedamaian. Dengan sendirinya akan damai dan aman. Ini merupakan masa yang paling tentram dan damai. 4 benua besar adalah merujuk pada 4 benua di penjuru timur, selatan, barat, dan utara, yaitu penjuru timur, selatan, barat, dan utara. Dalam sutra disebut 4 benua. Dan kita para manusia berada di benua manakah bumi kita? Ini adalah benua selatan Jambudvipa. Inilah dunia kita. Namun dunia yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda meliputi benua timur Purvavideva, benua selatan Jambudvipa, benua barat Avara Godania, dan benua utara Uttarakuru. Beliau memerintah 4 benua di dunia ini. Alam manusia kita berada di benua selatan Jambudvipa. Terbukti bahwa 4 benua yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda sangatlah lebar dan luas. Dunia manusia kita sendiri sangatlah luas. Dan beliau adalah pemimpin dari semua 4 benua, artinya karma berkah yang telah dipupuknya sangat melimpah. Untuk dipenuhi dengan karma berkah butuh pelatihan dari 10 perbuatan baik secara menyeluruh. Beliau harus lebih dari sekedar bajik. Pikiran bajiknya harus bertahan sehingga tidak ada waktu, detik, atau menit pun di mana beliau menyimpang dari pikiran bajik. Beliau tidak hanya harus mempunyai pikiran bajik, beliau juga harus senantiasa melatih karma kebajikan mengenai pikiran dan perbuatan bajik. Ada 10 hal yang tidak boleh dilakukannya dan 10 hal yang harus beliau lakukan secara proaktif, yaitu 10 perbuatan baik dan 10 kejahatan. 10 perbuatan yang baik adalah tidak membunuh, tidak mencuri, 3 tidak berbuat asusila, 4 tidak berdusta, 5 tidak mengadu domba, 6 tidak berkata kasar, 7 tidak omong kosong, 8 tidak serakah, 9 tidak membenci atau meragukan, 10 tidak berpandangan sesat. Ini adalah 10 perbuatan baik. Dari 10 perbuatan baik, yang pertama adalah tidak membunuh. Selain jangan membunuh, kita juga harus melindungi dan melepaskan makhluk hidup. Melindungi makhluk bernyawa harus melindungi para makhluk hidup. Yang kedua adalah tidak mencuri. Tidak hanya tidak mencuri, tetapi kita juga harus bersumbangsi tanpa mengharapkan imbalan, mempraktikkan 3 aspek dari berdana adalah kosong. Yang ketiga adalah tidak berbuat asusila. Jangan berbuat asusila. Berbuat asusila
berarti mengacaukan etika dalam hubungan keluarga. Jadi kita harus lebih menjaga dan menegakkan aturan sila. Untuk menegakkan sila dengan kemurnian, kita mesti melenyapkan segala nafsu keinginan, termasuk tidak berbuat asusila. Artinya kita menjaga kebersihan tubuh kita. Kita harus menghayati ini dengan kesungguhan hati. Di dalam sutra terdapat kisah tentang seorang anak yang selalu pamer kepada semua orang. Ketika semua orang melihat anak ini, mereka berkata, "Ayah Anda sangatlah hebat. Dia menegakkan sila dan menjaga kemurnian." Anak ini merasa sangat bersukacita ketika mendengarnya. Semua orang memuji ayahnya karena ia menegakkan sila dan menjaga kemurnian. Anak ini terus pamer ke semua orang, "Ayah saya memang seperti ini." Semua orang memujinya. Ada sekelompok anak-anak yang mendengar anak kecil ini memuji ayahnya kemanapun dia pergi. Suatu hari di antara sekelompok anak-anak ini, ada seorang anak mengatakan, "Kamu berkata bahwa ayah kamu menegakkan sila dan murni dalam tindakannya. Namun kalau ia memang demikian murninya, bagaimana mungkin ia melahirkan kamu?" Ya, ayahnya memang menegakkan sila dan mempertahankan kemurnian dalam tubuh dan pikirannya. Lalu bagaimana ia bisa mempunyai anak? Kita harus merenungkan ini dengan baik-baik. Namun, lima sila dalam Dharma Buddha juga memperbolehkan tindakan sewajarnya antara sepasang suami istri yang sah. Pertama-tama, kita mesti menegakkan lima sila dengan baik sebelum kita membahas tentang 10 perbuatan baik. Ketika kita membahas tentang 5 sila dan 10 perbuatan baik, 5 sila ini semuanya sudah termasuk di dalam 10 perbuatan baik. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, ini semua adalah sila. Ada pula sila untuk tidak boleh berdusta. Bukan hanya tidak boleh berdusta, kita juga harus senantiasa mengucapkan kata-kata baik. Jika semua orang mengucapkan kata-kata baik dan melakukan hal yang baik, ini adalah mempraktikkan 10 perbuatan baik. Kita harus juga tiada henti menyemangati semua orang untuk mengucapkan kata-kata baik dan melakukan perbuatan baik. Dengan begini kita bisa menyucikan hati manusia. Perkataan baik juga mencakup tidak berlidah dua, tidak menyebarkan gosip. Ketika kita mendengar sesuatu, apakah kita memahami dengan jelas? Apakah kita bisa meneruskannya? Ketika satu orang memberitahu yang lain, ini adalah hal di antara mereka berdua. Tetapi bila orang ketiga mendengarnya, lalu meneruskannya kepada orang keempat, kelima, ini disebut berlidah dua atau mengadu domba. Ketika dua orang sedang berbicara, Anda dan saya, jika kita sudah memutuskan sesuatu yang akan kita lakukan bersama, apakah kata-kata kita baik? Kata-kata yang baik, hal yang baik, mari kita membicarakannya. Semua orang boleh menyebarkannya, semua orang boleh membicarakannya, dan melakukannya bersama. Jika ada sesuatu yang belum diputuskan, kita masih memikirkannya. Memutuskan apa yang harus orang ini lakukan dan harus percayakan ini kepada siapa. Setelah mendengarnya, bila orang ketiga mendengarnya dan mulai menyebarkannya, ini disebut menyebarkan berita sebelum waktunya tiba. Saat ini kita sering tidak memerlukan penyebaran melalui mulut ke mulut dengan handphone di tangan kita. Apapun yang didengar, kita langsung klik, klik, klik. Setelah klik, klik, berita pun tersebar. Inilah mengapa dunia kacau saat ini. Di sini kekacauannya, kita mengacaukan batin manusia dan melakukan tindakan yang mengacaukan. Ini yang harus kita semua berhati-hati, bersungguh hati merenungkannya. Teknologi sudah sangat maju, namun memerlukan pemikiran benar, pandangan benar, dan perilaku benar untuk menggunakannya. Tanpa pengetahuan dan pandangan yang benar, dengan menggunakan teknologi tersebut, perilaku yang menyimpang akan mengacaukan batin manusia. Jadi tidak berdusta mencakup waktu saat kita main handphone, begitu pula dengan tidak mengadu domba, tidak berkata kasar atau kejam, dan juga tidak omong kosong. Dengan mulut kita saja sudah ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kapanpun kita berbicara, kita menciptakan karma dan dosa. Kapanpun kita berbicara, membuka mulut dan menggoyangkan lidah kita, ada 4 hal harus kita hindari: berdusta, mengadu domba, berkata kasar, serta omong kosong. Dalam pelatihan mempraktikkan kebajikan, kita tidak boleh melakukan hal-hal ini. Jadi kita jangan berdusta, mengadu domba, berkata kasar atau kejam, dan omong kosong. Kita tidak boleh dan jangan melakukan ini.
Jadi kita harus menjaga diri dari hal yang tidak boleh kita lakukan. Menegakkan ini disebut sebagai kebajikan. Secara proaktif melakukan apa yang semestinya juga disebut sebagai kebajikan. Ketika kita secara proaktif memilih untuk melakukan kebajikan dan tidak melakukan yang tidak bajik, maka kita tidak akan melanggar sila. Jadi, kita jangan berkata kasar atau kejam, omong kosong, serakah. Kita tidak boleh serakah. Bila keserakahan muncul dalam pikiran, 80.000 penghalang akan muncul. Dalam hal kekuatan karma pikiran, itu karena pikiran kita yang serakah, sehingga kita membuka pintu karma kita. Sekali pintu karma ini terbuka, setiap pintu berawal dari keserakahan. Sangat menakutkan. Setiap niat pikiran kita adalah nafsu keserakahan yang kemudian menciptakan karma. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki sedikit pun pikiran keserakahan. Jadi jangan serakah, kita juga harus terus memperbaiki temperamen kita, agar kita tidak membenci, bodoh, atau memiliki pandangan yang menyimpang. Tanpa keserakahan, kebencian, dan kebodohan, kita tidak akan memiliki pandangan menyimpang atau pikiran jahat. Ini semua termasuk dalam 10 perbuatan baik. Ketika 10 tindakan ini menyimpang, mereka menjadi 10 kejahatan. Ketika 10 perbuatan ini baik, maka dinamakan 10 perbuatan baik. Raja pemutar roda bisa membedakan 10 kebaikan dan 10 kejahatan dengan sangat jelas. Beliau tidak hanya tidak melakukan 10 kejahatan, beliau juga sangat tepat dan proaktif. Berbicara tentang tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak berkata kasar atau kejam, tidak omong kosong, beliau memiliki ucapan benar, pemikiran benar, dan perbuatan benar. Beliau secara proaktif mempraktikkan jalan mulia berluas 8. Baik itu 5 sila, 10 perbuatan baik, jalan mulia berluas 8, atau bahkan 7 faktor pencerahan, beliau mempraktikannya semua secara proaktif. Dia sudah mengakumulasi berkah dan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya hanya sedikit kurang lengkap, artinya beliau masih memiliki delusi yang belum putus. Meskipun beliau memiliki berkah yang kuat dan besar, beliau masih sedikit kurang. Karena demikian, masih ada dharma yang belum dipahaminya dan delusi yang belum terhapuskan. Inilah mengapa sekalipun Raja Pemutar Roda belum mampu sepenuhnya terbebaskan dari 3 kelompok alam, beliau memiliki berkah yang sangat besar di dunia ini. Jadi ketika beliau memerintah 4 benua, seluruh dunia penuh kedamaian. Rakyatnya semua akan melakukan perbuatan baik dan menggarap berkah. Ini akan menjadi dunia yang harmonis dan bahagia. Jadi kita semua harus melatih praktik kebajikan. Dengan harapan di masa depan, Raja Pemutar Roda akan datang memerintah 4 benua. Pada saat itu dunia kita akan menjadi hebat. Kita akan memiliki usia yang sangat panjang dan bisa hidup di dunia yang baik. Tidak ada orang yang serakah, membenci, bodoh, angkuh, dan ragu. Tanpa 10 kejahatan, kerisauan, kita bisa fokus baik-baik mempelajari jalan menuju kebudayaan. Saat ini di dunia yang penuh 5 kekeruhan ini, kita mesti masuk ke tengah orang banyak dan menapaki jalan bodhisatwa. Karena sekarang dunia penuh kejahatan, selama zaman penuh kejahatan dan penderitaan, kita membutuhkan bodhisatwa yang membangkitkan tekad di dunia ini. Untuk segera menyucikan hati semua makhluk, agar kita semua bisa hidup di dunia yang damai. Dunia itu penuh dengan berkah. Semua orang membina diri bersama dengan tubuh yang dan batin yang murni dan lingkungan akan menjadi sangat damai. Inilah yang harus kita upayakan. Naskah sutra sebelumnya seperti Aroma dari Sumana, Jatika, Tamalapatra, Cendana, Gaharu, Cassia, aroma dari berbagai jenis bunga dan buah, aroma dari para makhluk, aroma dari pria dan wanita. Para pengbabar Dharma dapat mencium aroma dari mereka dari kejauhan dan mengetahui di mana mereka berada. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita memahami semua naskah sutra di atas. Yang digambarkannya adalah tanaman, baik itu pohon besar, bunga, atau rerumputan kecil. Semua tanaman memiliki aroma yang berbeda dan kualitas tersendiri. Ini mencakup aroma dari makhluk yang paling kecil dan menakjubkan. Kita dapat membedakan dan memahaminya. Berikutnya adalah makhluk hidup, yakni aroma makhluk hidup.
Aroma dari pria dan wanita, para pembabar dharma dapat mencium aroma dari mereka dari kejauhan dan mengetahui di mana mereka berada. Yang sebelumnya dibahas adalah bukan makhluk hidup. Setelah kita memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu yang berwujud yang dapat dilihat oleh mata kita, kita lalu mulai membahas tentang manusia di alam makhluk hidup. Di alam makhluk hidup ada makhluk hidup seperti pria, wanita, dan lainnya. Berkenaan dengan aroma dunia ini, mereka dapat membedakan semuanya. Potongan naskah sutra berikutnya menyebutkan, Raja pemutar roda yang maha berkuasa, Raja pemutar roda kecil dan putra mereka, para menteri dan penghuni istana, dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada, benda berharga yang dikenakan pada tubuh, tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi, gadis berharga dari Raja pemutar roda, dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Tadi kita sudah membahas tentang Raja Pemutar Roda, inilah yang sedang kita bahas, yaitu Raja Pemutar Roda. Raja Pemutar Roda dulu sudah menjalani praktik kebajikan tertinggi, sehingga yang diperolehnya adalah menjadi satu-satunya orang di dunia yang memerintah seluruh dunia di seluruh dunia material. Raja Pemutar Roda yang maha berkuasa, Raja Pemutar Roda kecil dan putra mereka, Raja Pemutar Roda, Raja Teragung adalah balasan berkah yang teramat baik pada dunia materi, Bajana Loka, memerintah 4 benua besar atau catur Mahadiva, serta raja pemutar roda kecil dan putra mereka. Dunia material adalah dunia yang terdiri dari benda-benda berwujud yang memiliki wujud dan rupa. Ini disebut peralatan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti memegang mangkok, mengambil sumpit. Sumpit dan mangkok itu adalah peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan, baik itu pakaian yang dikenakan semua ini, material yang kita gunakan dalam kehidupan, semua ini disebut dunia material. Sekarang saya berbicara di sini, suara saya terdengar sampai di luar ruangan. Ceramah saya diunggah ke internet dan ada beberapa negara yang dapat mendengarkannya pada waktu bersamaan. Ini semua disebut dunia material. Apabila ada suatu tempat yang tidak memiliki jaringan internet karena kemajuan teknologi, diperlukan banyak perangkat, ada perlengkapan seperti ini. Baru dapat menyalurkannya lewat internet, sehingga dapat diterima di tempat yang jauh. Ini semua disebut peralatan, yang merupakan bagian dari dunia material. Raja pemutar roda ini adalah raja teragung yang memiliki kebajikan besar dan berkah yang besar. Beliau dapat memerintah wilayah yang sangat luas, 4 samudra dan alam semesta. Seluruh dunia sangat luas tanpa batas. Beliau dapat memerintahnya, balasan berkah yang teramat baik pada dunia materi, Bajana Loka. Memerintah 4 benua besar, Catur Mahadipa. Di sini kita dapat memahami dengan jelas bahwa beliau telah mempraktikkan 10 perbuatan baik. 10 perbuatan baik yang tertinggi tadi sudah dijelaskan. Dengan adanya berkah yang besar ini, beliau dapat memerintah 4 benua besar, timur, barat, selatan, dan utara. Raja mulia pemutar roda ini sekalipun belum mampu menghapus delusi dan terbebaskan dari 3 kelompok alam, akan tetapi dapat menggunakan kekuatan dari berkah kebajikan besarnya untuk memerintah 4 benua besar, kemudian menggunakan 10 perbuatan baik untuk membimbing dan mengasuh para makhluk, sehingga dihormati oleh seluruh dunia. Raja mulia pemutar roda ini sekalipun belum mampu menghapus delusi, belum mampu menghapus delusi artinya masih belum memahami dharma sepenuhnya. Kegelapan batinnya masih belum terhapus, masih belum tersucikan sepenuhnya, masih memiliki kerisauan dan delusi, sehingga pada masa Buddha membabarkan sutra, Buddha sering mendeskripsikan Raja Pemutar Roda sebagai seseorang yang senang akan dharma Buddha, sama seperti para dewa. Beliau memiliki berkah akan tetapi belum mampu menghapus delusi, masih terdapat hawa nafsu. Laksana anak itu yang berkata, "Ayah saya menegakkan sila dengan murni." Lalu orang meresponnya, "Apabila ayah kamu menegakkan sila dengan murni, bagaimana bisa Anda terlahir?" Sama pula prinsipnya semua orang harus bersungguh hati memikirkan ini. Sang raja masih memiliki hawa nafsu yang masih belum mampu dihapusnya. Beliau masih belum terbebaskan dari 3 kelompok alam, sehingga beliau dapat menggunakan kekuatan dari berkah kebajikan besarnya untuk memerintah dunia. Akan tetapi ketika beliau berada di antara kerumunan orang banyak, beliau
menciptakan berkah tertinggi yang sangat banyak. Sehingga beliau menggunakan 10 perbuatan baik ini untuk membimbing dan mendidik rakyat yang diperintahnya sehingga dihormati oleh seluruh dunia, orang-orang menghormatinya. Pada menteri dan penghuni istana dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Para menteri dan orang-orang di dalam istana dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka bermukim. Dengan memupuk benih demikian akan menuai buah demikian. Para menteri dan penghuni istana dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Inilah sebabnya kita harus bersungguh hati. Seperti apa dunia mereka, orang yang melatih diri akan merenungkan ini dengan bersungguh hati. Raja pemutar roda menciptakan berkah yang begitu besar dan menjalani pelatihan diri. Tetapi beliau masih belum dapat terbebaskan dan melenyapkan delusi. Kalau kita memikirkan ini dengan baik, maka kita dapat memperjelas dan memahami ini. Ketika praktisi telah mencapai tingkatan ini, kalau mereka terus melatih diri dengan baik dan melenyapkan delusi yang sangat halus itu, maka lewat Dharma Buddha mereka dapat mencapai kondisi kebudaan. Ia melatih diri namun tidak dapat mencapai kebudaan itu karena delusinya yang masih belum sepenuhnya dilenyapkan. Tetapi beliau dengan proaktif melakukan perbuatan baik yang agung sehingga para praktisi masih dapat sepenuhnya memahami keharumannya. Keharuman yang terakumulasi dari kebajikan, aroma kebajikan, para menteri dan orang-orang di dalam istana dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka bermukim. Seperti yang pernah kita katakan sebelumnya, istana dari para dewa tentang kesenangan yang dinikmati para dewa, apalagi Raja Pemutar Roda. Raja Pemutar Roda dan orang-orang istana, orang-orang di istananya, tempat seperti apa istana ini. Sekedar mengetahui berkah yang mereka yang begitu besar, tidak perlu melihat lingkungannya. Kita sudah dapat memahami lingkungan tempat tinggal mereka. Kita dapat memahami ini. Mencium aroma sudah tahu di mana mereka bermukim, kita dapat mengetahui segala kesenangan yang mereka nikmati. Kegembiraan itu karena mereka memupuk sangat banyak berkah. Sehingga mereka menerima banyak kegembiraan dengan memupuk benih demikian akan menuai buah demikian. Mereka sudah mengumpulkan begitu banyak benih kebajikan, tentunya mereka menerima banyak buah kebajikan. Benda berharga yang dikenakan pada tubuh, tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi, gadis berharga dari Raja Pemutar Roda dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Pakaian berharga yang dikenakan pada tubuh sebagai tanda berkah dari kesabaran. Tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi merujuk pada tata gata garba di dalam lahan batin dari para makhluk. Gadis berharga dari Raja Pemutar Roda merujuk gadis cantik berhias benda berharga. Benda berharga yang dikenakan pada tubuh. Tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi. Gadis berharga dari Raja Pemutar Roda dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Demikianlah lingkungan tempat pemukimannya. Apa yang dikenakan pada tubuhnya, semuanya tentu adalah pakaian berharga. Mengapa beliau mempunyai banyak berkah yang demikian? Karena beliau menyandang tanda berkah dari kesabaran. Berbuat kebajikan pada kehidupan lampau tidaklah mudah baginya. Beliau juga mendapat banyak kritikan dan lainnya. Semua harus ditahankannya. Oleh karena itu, dalam berbuat kebajikan, kita juga harus mempraktikkan kesabaran, berdana, menegakkan sila, bersabar. Semua ini sangat dibutuhkan. Pada saat berdana, kita juga harus menegakkan 5 sila dan melakukan 10 perbuatan baik. Pada saat yang bersamaan juga harus melatih kesabaran. Kita harus bersabar, karena bersabar akan menghasilkan berkah. Kalau kita bersabar, maka akan mendatangkan berkah, tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi. Barang berharga yang sangat banyak. Barang berharga yang dikubur di dalam bumi ada sangat banyak barang berharga di dalam bumi. Wilayah yang berada di bawah pemerintahannya mengandung banyak barang berharga. Banyak sekali materi di dunia ini yang berharga, namun orang zaman sekarang melanggar aturan dan merusak gunung dan bumi. Gunung dan bumi sudah dirusak, bahkan yang di bawah tanah juga dirusak. Semua itu adalah barang berharga. Raja Pemutar Roda ini sudah memiliki banyak barang berharga yang berwujud. Tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi diibaratkan sebagai tata gata garba di dalam lahan batin dari para makhluk.
Tempat penyimpanan di dalam bumi adalah batin kita. Batin setiap orang juga memiliki gudang penyimpanan barang berharga yang demikian. Ini adalah berkah agung mempraktikkan jalan agung. Menumbuhkan karma berkah besar, semuanya ada. Demikianlah Raja Pemutar Roda, dari kebaikan hatinya beliau berbuat kebajikan dan mempraktikkan kesabaran. Niat bajik senantiasa dipertahankan dalam batinnya. Niat bajik ini adalah gudang berkah, adalah tempat penyimpanan barang berharga. Yang tersimpan dalam ladang batin kita ini adalah tata gata garba. Gadis berharga dari Raja Pemutar Roda, istana Raja Pemutar Roda begitu agung dan megah. Pakaian dikenakan setiap orang, barang berharga yang mereka simpan ada begitu banyak. Inilah dunia material. Beliau adalah pemimpin dari dunia material, sehingga dunianya lengkap dengan benda berharga, dan semua orang sangat harmonis dan bahagia. Semua makhluk di empat benua adalah barang berharga ketika ladang batin mereka kembali pada tata gata yang murni dan jernih tak ternoda. Setelah memasuki kediaman dari tata gata mengenakan jubah tata gata, ada kerisauan yang belum terhapus. Jika tidak, ia akan bisa menduduki tata dari tata gata. Hanya dengan memasuki kediaman di tata gata, menggunakan jubah tata gata, artinya balasan berkahnya sangat besar. Kita harus sangat bersungguh hati dan senantiasa menghayati ini. Maju setingkat demi setingkat dalam pelatihan diri, ini juga adalah pelatihan diri. Raja Pemutar Roda juga melatih diri, dia mempraktikkan kebajikan tertinggi, hanya saja beliau masih belum memutuskan delusi dan kekotoran batinnya masih belum terhapuskan. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk melenyapkan kerisauan dan mempraktikkan pelatihan diri yang murni tidaklah mudah. Jadi kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.